Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya guys ya. Kali ini kita akan membahas apa guys? Membahas tentang cara kerja ke Jepang aja gimana? Cara kerja ke Jepang. Kita akan bahas tentang cara kerja ke Jepang ya guys ya. Oke, sebelum kita lanjut, like, comment, and subscribe ya guys ya. Bagaimana sih cara kerja ke Jepang mas? Banyak sih tetangga, terus temen di Facebook, di inbox, di IG, di TikTok itu banyak yang nanya. Bagaimana tuh mas caranya kerja ke Jepang? Anak saya mau lulus sekolah mau kerja ke Jepang. Banyak yang tanya begitu. Nah, gini caranya kakak-kakak, ibu-ibu, tante-tante, adik-adik yang mau lulus sekolah. Kalau mau kerja ke Jepang ada setahu saya kalau baru lulus sekolah ya ini ada dua cara, yaitu dengan magang kerja ke Jepang dan bisa Tokutegino atau keterampilan khusus. Yang nanti keterampilan khusus ini videonya di mana? Di video lainnya ya, untuk syarat-syarat untuk Tokutegino. Nanti bisa dicari di YouTube saya ada. Pertama ini saya bahas tentang yang magang dulu. Magang. Mas, kalau magang itu apa namanya, caranya gimana toh? Apa di sana itu hanya kayak di sini magang aja gitu kayak di Indonesia, atau di sana itu juga kerja? Oh, di sana kerja 8 jam juga digaji juga. Kalau di Jepang ya digaji. Bagaimana caranya mas magang? Caranya yo harus belajar bahasa dulu minimal. Belajar bahasa Jepang dulu ke LPK terdekat ya, saya sarankan. Biar apa? Meminimalisir biaya. Jadi apa namanya, kita ke LPK belajar bahasa dulu, terus kita sudah belajar minimal sampai bab 15 kalau nggak salah, minimal bab 15 kita bisa ikut tes bisa ada yang namanya IMM Japan, itu yang negeri, jalur, kalau kita sebutnya jalur negeri lah, jalur negeri. Jadi tes itu jadwalnya ada ya di internet, itu tes jadwal IMM Japan. Nanti bisa ikut di sana lewat mandiri atau lewat LPK juga bisa biasanya. Jadi sampai mana tadi guys? Sampai yang IMM Japan ya. IMM Japan itu bisa tesnya itu meliputi apa, kesemaptaan, fisik, matematika, wawancara. Itu fisiknya push up, sit up, lari itu harus dilatih. Kalau belum pernah apa namanya tes, mending latihan. Soalnya di sana itu mainnya mental ya guys ya. Lari itu temennya banyak itu dalam waktu 15 menit atau berapa itu, 5 kali putaran kalau nggak salah, kalau nggak lupa itu. Terus yang kedua itu tes swasta guys. Misal udah kalau swasta itu 15 bab itu udah selesai, biasanya bisa diikutkan untuk wawancara job, matching job, wawancara dengan perusahaan Jepang. Biasanya ada beberapa bidang juga yang di Jepang itu, ada pertanian, pengolahan makanan, pemanufaktur, perhotelan magang udah ada belum ya? Ada sepertinya. Banyak sekarang, laundry dan lain-lain lah, banyak jobnya kalau magang. Ada konstruksi juga. Jadi setelah itu kalau sudah dinyatakan lulus wawancara itu, biasanya 1-2 minggu itu langsung intensif selama 2-3 bulan di lembaga SO yang
yang pengirim ke Jepang ini. Kalau LPK yang sampean masukin udah SO juga sudah bagus, bisa langsung, tapi itu tidak menjamin. Maksudnya tidak menjamin itu bukan apa-apa ya guys ya. Maksudnya kalau kita ada yang lebih dekat dengan rumah, mending kita ke yang dekat dengan rumah aja. Kita manfaatkan biayanya yang murah, maksudnya biayanya bisa makan dari rumah gitu juga. Tapi ya sekarang banyak yang memberi fasilitas dengan makan gratis, mes gratis gitu juga ada. Jadi cari tahu sendiri dulu lah di Google, atau bisa tanya-tanya di komentar saya. Nanti di daerah mana sampean saya kasih tahu. Saya hampir banyak teman-teman di seluruh Indonesia yang kenal lah, maksudnya ada grupnya persatuan Japan kayak gitu. Nanti tanya-tanya teman di sana yang rekomendasi yang mana gitu bisa. Kalau magang selesai wawancara intensif 2-3 bulan itu sambil pengurusan. Jadi selesai wawancara itu pasti pihak LPK atau SO ini itu mengurus dokumen guys. Pengajuan kayak mengurus dokumen yang kayak kontrak kerja, terus kontrak kerja kan sampean tadi udah tanda tangan pastinya, terus kesananya ke Jepangnya juga. Selanjutnya setelah intensif pengurusan dokumen 2-3 bulan itu biasanya itu setelah intensif itu ada yang sudah berangkat, ada juga nunggu sampai 1 bulan 2 bulan, ada yang nunggu lama juga ada. Jadi tergantung rezeki dan hoki juga, tergantung perusahaannya itu urgent atau tidak. Jadi cepat berangkat ke Jepangnya itu ya tergantung keberuntungan, hoki, perusahaannya urgent kayak seperti itu. Kalau standarnya pemberangkatan itu sekitar 7 sampai 1 tahun, 7 bulan sampai 1 tahun itu proses standar ya itu. Belum nanti kalau pas kita itu gagal misal tes pertama di IM Japan gagal, kita coba lagi 1 minggu lagi atau 3 minggu lagi itu tes IM Japan lagi, kan ada jadwalnya kan cepat itu. Kalau IM Japan cepat, tapi perlu latihan. Kalau yang swasta misal wawancara belum dapat wawancara pertama, job pertama gagal, ya nunggu job berikutnya seperti itu. Jadi tidak instan gitu ya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, tante-tante semuanya. Jadi tidak instan kalau ke Jepang. Jangan pilih yang instan. Misal kita masuk LPK menawari biaya 35 juta, 45 juta langsung bayar di awal, nanti 1 bulan 2 bulan lagi langsung berangkat. Tidak seperti itu Ferguson. Ke Jepang itu semuanya butuh proses, butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh uang juga. Ada sebagian teman-teman itu dipermudah ya guys, biasanya sudah dikasih dana talangan, berangkatnya cepet gitu juga ada. Tapi hati-hati, dana talangan ini juga harus harus presisi, harus diteliti itu loh pas tanda tangan dana talangan itu, pemotongannya berapa seperti itu ya. Seperti tiap bulan dipotong berapa, atau kita harus bayar sendiri, itu harus diteliti di kontraknya itu. Kalau enggak, sampean di sana udah tanda tangan itu perjanjian, di sana mau ngurus nggak bisa. Misalnya kita udah hitam di atas putih, jadi nggak bisa di itu. Kalau sebelum tanda tangan kontrak, kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Begitu videonya. Kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan tulis di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cuy.